Adapun materi budaya Melayu Riau di semester genap ini atau semester 2 ini, yang pertama yaitu adat seharian masyarakat Melayu Riau. Kemudian materi yang kedua adalah adat dan makna upacara masyarakat Melayu Riau. Materi yang ketiga yaitu musik Melayu Riau. Dan yang terakhir adalah tarian Melayu Riau. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama, adat keseharian masyarakat Melayu Riau. Sebelum kita masuk kepada materi tersebut, maka terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan bagaimana keragaman mata pencarian masyarakat Melayu Riau. Mata pencarian masyarakat Melayu Riau memiliki corak yang sederhana. Biasanya berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Mata pencarian tersebut dapat berupa berladang, beternak, menangkap ikan, dan ada juga yang disebut dengan beniro atau mengolah enau dan kelapa. Ada juga mata pencariannya mengambil dan mengumpulkan hasil hutan. Alam menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi sistem mata pencarian masyarakat Melayu. Sedangkan mata pencarian bagi penduduk Melayu yang sudah modern dapat berupa berniaga, bertukang, dan industri pengolahan hasil pertanian. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu adat istiadat bertani dan berkebun. Bertani dan berkebun selain dilakukan dengan cara menetap, ada juga dilakukan dengan cara berpindah-pindah. Nah, di sini ada yang disebut dengan berladang. Berladang itu merupakan usaha pengolahan tanah untuk membudidayakan tanaman pangan dengan cara berpindah-pindah ataupun dengan cara menetap. Selain berpindah-pindah, sistem perladangan ini belum mengenal irigasi, pengolahan tanah, dan pemupukan. Di sini, seperti yang kalian lihat di video YouTube ini, kita akan membahas mengenai urutan-urutan pekerjaan ladang. Nah, adapun di sini urutannya yang pertama yaitu tebas tebang. Nah, tebas tebang ini rata-rata memakan waktu 1 bulan. Setelah menyelesaikan tebas tebang, kemudian masuklah yang kedua yaitu dibiarkan kering. Nah, lahan itu dibiarkan kering kira-kira selama 3 bulan. Setelah lahan dibiarkan kering selama 3 bulan, kemudian membakar lahan tersebut dalam 1 hari. Jika tidak habis terbakar, maka sisanya dibakar kemudian. Setelah selesai dibakar, baru yang keempat yaitu menanam benih. Setelah menanam benih tersebut, maka poin berikutnya itu mengubah. Khusus padi benca atau yang punya banyak air, yang tadinya ditabur benihnya itu, setelah anak padinya itu tumbuh setinggi lebih kurang 30 cm, lantas dicabut kembali dan setelah dibersihkan akarnya ditanam kembali secara teratur seperti sawah. Nah, kemudian setelah padinya itu udah tumbuh, kemudian mulailah dengan menyiangnya, membersihkan rumput padi dari rumput-rumput atau tumbuhan-tumbuhan liar. Kemudian
Setelah menyiangnya, masuklah masa menuai atau panen. Setelah panen, maka padi tersebut ada yang disebut dengan istilah mengirik. Mengirik ini yaitu melepaskan padi dari tangkainya dengan cara digesek-gesek dengan kaki. Dan ada juga langsung mengangin atau memisahkan padi yang berisi dengan padi yang hampa dengan pertolongan angin. Selanjutnya kita akan membahas tata cara bercocok tanam dalam masyarakat Melayu. Bercocok tanam dilakukan dengan sistem berladang kasang. Berladang kasang ini yaitu cara berladang dengan menebang hutan kemudian dibakar, dibersihkan lalu ditanami tanaman tua atau tanaman yang muda. Bercocok tanam seperti ini melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapannya seperti yang kalian lihat di layar YouTube ini. Tahapan-tahapannya yang pertama yaitu sekarang kita akan membahas tata cara bercocok tanam dalam masyarakat Melayu. Bercocok tanam dilakukan dengan sistem berladang kasang. Berladang kasang ini merupakan cara berladang dengan menebang hutan, kemudian dibakar, dibersihkan lalu ditanami tanaman tua ataupun dengan tanaman muda. Bercocok tanam seperti ini melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapannya seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama yaitu memilih tempat berdasarkan kondisi. Memilih tempat berdasarkan kondisi ini seperti memilih kesuburan tanahnya dan hak milik. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan sekeliling tempat yang akan dibakar. Membersihkan sekeliling tempat yang akan dibakar dari daun-daun kering, supaya api tidak menjalar ke hutan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu menebang. Menebas. Menebas dilakukan dengan mematikan tumbuh-tumbuhan kecil sehingga memudahkan pekerjaan untuk selanjutnya. Kemudian yang keempat, menebang. Menebang dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon yang besar dengan beliung atau parang agar tanaman itu mendapatkan sinar matahari. Kemudian yang kelima, membakar hutan. Membakar hutan dilakukan sebulan atau lebih setelah selesai menebas dan menebang hutan itu. Jika pembakaran dilakukan ketika musim kemarau, maka sekeliling ladang yang ditebas itu dibersihkan dari kayu atau daun-daun kering agar tidak merambat ke semak belukar sekitarnya. Kemudian berikutnya, menanam tanaman tua yang hasilnya agak lama. Tujuan menanam tanaman tua yang hasilnya agak lama dipanen dan tanaman muda yang hasilnya cepat dipanen, ini merupakan proses penyemaian bibit yang biasanya dilakukan pada hari kedua atau ketiga setelah pembakaran. Selanjutnya, pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan membalik lapisan tanah dengan menggunakan cangkul. Berikutnya, menjaga tanaman. Menjaga tanaman dilakukan dengan menjaganya dari gangguan binatang. Kemudian, selanjutnya, memelihara atau merawat tanaman. Memelihara atau merawat tanaman dilakukan dalam proses tumbuh, dilakukan dengan membersihkan tanaman-tanaman yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Kemudian, ladang yang digunakan dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 10-15 tahun. Dan yang terakhir,
Ladang yang telah menjadi hutan, jika akan digunakan lagi, maka akan dibuka kembali seperti semula. Nah, itu dia tata cara bercocok tanam dalam masyarakat Melayu. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu berikan. Itulah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang upacara-upacara yang ada di masyarakat Melayu Riau. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan. Itulah beberapa pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang upacara-upacara yang ada di masyarakat Melayu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.